Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan lanjutkan lagi ya mengenai jaringan tumbuhan. Nah, jaringan tumbuhan ini ada pada kompetensi dasar 3.3. Nah, selanjutnya, apa sih tujuan pembelajaran kita? Tujuan pembelajaran kita masih menyebutkan macam-macam jaringan penyusun pada tubuh tumbuhan, mengidentifikasikan struktur penyusun jaringan tubuh tumbuhan, dan yang ketiga adalah menjelaskan fungsi dari jaringan penyusun tubuh tumbuhan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini mengenai jaringan dewasa. Jaringan dewasa atau disebut juga dengan jaringan permanen ini merupakan jaringan-jaringan jaringan yang disusun oleh sel-sel yang berasal dari meristem primer. Asalnya ini ya dari pemberahan sel-sel meristem primer maupun sekunder. Dan jaringan dewasa ini merupakan sel-sel meristem, baik yang primer maupun yang sekunder ini ya, yang sudah mengalami proses diferensiasi. Atau dia mulai memiliki fungsi-fungsi yang khusus nih, sesuai dengan tempatnya dan fungsinya. Nah, bagaimana sih ciri-ciri dari jaringan dewasa ini? Biasanya sel-sel pada jaringan penyusun dewasa ini sudah tidak memiliki aktivitas perbanyakan diri lagi. Dan sel-selnya ini ukurannya relatif lebih besar dibandingkan jaringan-jaringan meristem, baik primer maupun yang sekunder. Nah, yang ketiga, sel ini lebih memiliki vakuola yang ukurannya lebih besar. Nah, kalau berbeda ya, kalau di meristem ini plasmanya ini lebih besar. Di meristem ini dia punya protoplasma yang sangat besar. Nah, dibandingkan dengan vakuolanya. Tetapi untuk sel-sel yang sudah mengalami diferensiasi ini, vakuolanya akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan plasma selnya. Nah, yang keempat, sel-selnya sudah mengalami penebalan. Nah, penebalan pada dindingnya ini sesuai dengan fungsinya. Apakah dia akan menyokong ataupun dia menebal dengan sangat tebal sehingga menjadi yang namanya sklerenkim. Selanjutnya yang terakhir nih, yang keempat dan yang keenam. Biasanya ada beberapa nih selnya yang sudah mati dan kalau yang sudah mati ini biasanya terdapat ruang antar sel. Nah, mari kita bahas macam-macam dari jaringan dewasa. Macam-macam jaringan dewasa bisa dibedakan berdasarkan fungsinya masing-masing. Berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa ini dibedakan menjadi 4 fungsi nih. Ada yang disebut jaringan pelindung atau penutup, ada yang disebut dengan fungsi dasarnya atau jaringan pengisi, ada jaringan penyokong, serta jaringan pembuluh. Nah, fungsi pelindung ini berarti dia melindungi jaringan-jaringan yang ada di bawahnya. Nah, jaringan pelindung ini contohnya adalah jaringan epidermis. Nah, jaringan dasar atau kita sebut juga dengan jaringan pengisi, nah, dia memiliki contoh yaitu sel-sel parenkim. Sedangkan untuk jaringan penyokong atau kita sebut juga jaringan penguat, dia memiliki 2 jenis contoh jaringan nih. Jaringannya disebut jaringan kolenkim serta sklerenkim. Nah, untuk kolenkim dia penebalannya masih hanya di sudut-sudut selnya, sedangkan kalau sklerenkim jaringan sudah amat kuat karena terdapat penebalan di seluruh dinding selnya. Sedangkan untuk kelompok yang keempat berdasarkan fungsinya adalah jaringan pembuluh atau jaringan pengangkut. Nah, jaringan pembuluh ini atau jaringan pengangkut memiliki 2 contoh. Nah, yang pertama ada yang disebut dengan silem. Silem ini nantinya dia akan berfungsi untuk mengangkut yang namanya air.
atau unsur hara. Nah, sedangkan untuk contoh yang satunya dari jaringan pengangkut adalah flume. Nah, jaringan flume ini kamu lihat nih huruf F-nya. Karena dia nantinya akan mengangkut yang namanya hasil dari fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis ini berupa molekul gula yang dia angkut atau glukosa. Nah, mari kita bahas satu persatu bagaimana karakteristik yang pertama dari jaringan pelindung atau epidermis. Epidermis ini merupakan sel-sel jaringan yang memiliki sel-sel yang menutupi bagian permukaan organ. Nah, berarti dia letaknya di mana? Letaknya ini di paling luar. Letaknya di luar. Karena apa? Dia menutupi. Ya, dia menutupi yang namanya permukaan seperti akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Jadi dia tadi ya, ini ada di akar, ada juga di batang, ada juga di daun, ada di bunga, buah, dan biji. Ada bunga, buah, dan biji. Nah, jaringan epidermis ini disebut juga dengan jaringan pelindung karena tadi fungsi utamanya adalah dia melindungi bagian yang ada di bawahnya. Misalnya, pengaruh dari suhu, kerusakan mekanik, hilangnya air karena penguapan, dan hilangnya zat-zat makanan. Itu adalah fungsi dari epidermis. Nah, epidermis ini berdasarkan ciri-ciri khas selnya, dia biasanya tersusun atas satu lapis sel atau ada juga yang dua lapis. Nah, selanjutnya sel-selnya ini tersusun sangat rapi dan rapat tanpa adanya ruang antar sel. Bentuk selnya bervariasi. Nah, disinilah terjadi yang namanya diferensiasi selnya nanti, tergantung dari fungsinya. Nah, selanjutnya sel-selnya memiliki banyak vakuola dan protoplasma yang dapat menyimpan hasil dari metabolismenya. Ketebalan dinding selnya ini berbeda-beda. Nah, beberapa contoh dari diferensiasi bentuk-bentuk epidermis atau bagian lapis sel itu ada yang pertama, ada stomata, di mana stomata ini dia memiliki yang namanya ini ya, sel tetangga dan sel mulutnya. Nah, ini yang terbuka ini namanya sel mulut. Nah, selanjutnya ada dua yang kanan kiri. Ini adalah sel penjaga. Nah, stomata ini memiliki fungsi khusus untuk yang namanya keluar masuknya. Fungsi khususnya ini dia berfungsi untuk keluar masuknya gas CO2 dan O2. O2 ini dia akan keluar, sedangkan untuk yang CO2 ini akan masuk. Oke, di mana kita menemukan stomata? Stomata ini biasanya terletak pada bagian daun, permukaan daun. Baik yang ada di atas maupun yang bagian bawah. Nah, selanjutnya bentuk yang kedua dari diferensiasi epidermis itu adalah trikoma. Trikoma ini merupakan rambut. Rambut yang dimana dia memiliki struktur tonjolan yang sangat khas nih. Nah, biasanya tonjolan ini di bawahnya ini terdapat yang namanya kelenjar. Nah, kelenjar ini nantinya lah yang akan mengsekresikan atau mengekskresikan beberapa zat. Nah, contohnya nih ada yang namanya trikoma, baik glanduler maupun yang non-glanduler. Berarti kalau ada trikoma yang non-glanduler, dia tidak memiliki yang namanya kelenjar. Selanjutnya, bentuk diferensiasi dari epidermis yang ketiga itu adalah sel kipas. Nah, apa sih itu sel kipas? Nah, sel kipas ini merupakan bentuk modifikasi epidermis di mana epidermis ini akan melonjong. Ya, melonjong atau memanjang. Nah, sehingga dia memiliki dinding sel yang tipis dan vakuolanya lebih besar.
Nah, contohnya dia ada di mana sih? Dia terletak di bagian epidermis graminae dan banyak monokotil lainnya. Nah, sel-sel kipas ini adalah sel-sel yang berisi banyak air. Nah, tetapi tidak memiliki kloroplas. Dinding selnya pun terdiri atas kutikula dan pektin yang tebal. Fungsinya untuk membuka daun yang menggulung pada saat masih muda. Jadi ketika masih muda nih, daunnya itu daunnya itu masih menggulung, tetapi ketika sudah menjadi lebih dewasa, sel kipas ini akan membukakan daun-daun yang tadinya menggulung pada bagian-bagian epidermisnya tadi ya. Nah, selanjutnya nih modifikasi yang keempat ya. Tadi udah yang ketiga. Tadi udah yang ketiga ya. Sekarang yang keempat. Nah, yang keempat modifikasinya adalah litosit. Litosit ini dia memiliki dinding sel yang mengalami penebalan secara sentripetal. Nah, penebalan ini karena adanya. Nah, jadi bukan hanya kolenkim dan sklerenkim saja nih yang bisa terjadi penebalan. Ternyata untuk epidermis juga bisa terjadi penebalan, tetapi oleh zatnya adalah pektin, selulosa, dan akar. Contohnya, dia ada di Acanthaceae, Moraceae, dan Urticeae. Ini adalah 3 kelompok dari tumbuhan yang memiliki bentuk epidermis litosit. Selanjutnya, derivat epidermis lainnya itu ada filamen. Biasanya ini terdapat pada anggrek-anggrek, sel kersik. Nah, ini ada di tebu. Dan selanjutnya ada spina atau duri yang terdapat pada batangnya mawar maupun bugenvil. Jaringan dewasa yang kedua adalah parenkim. Parenkim ini merupakan jaringan dasar atau jaringan pengisi. Dia sel-selnya masih hidup, struktur morfologinya pun bervariasi. Jaringan ini nantinya akan berpengaruh untuk terjadinya proses-proses fisiologis pada tubuh tumbuhan. Nah, jaringan dasar ini dapat dijumpai hampir di seluruh tubuh tumbuhan. Biasanya jaringan parenkim ini dia ada di bagian akar dan batang. Nah, akar dan batang ini dia biasanya disebutnya sel penyusunnya adalah sel korteks. Sedangkan pada bagian daun, nah kita sudah tahu nih ada 2 jenis daun kan. Daunnya itu ada yang dikotil maupun yang monokotil. Nah, untuk daun yang dikotil, dia memiliki jaringan parenkimnya itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan parenkim palisade, dan ada juga yang disebut dengan parenkim bunga karang. Bunga karang atau dalam kurung ini adalah spons. Nah, sedangkan pada daun yang monokotil dia hanya terdapat satu saja. Nah, dia hanya terdapat jaringan parenkim spons saja. Atau parenkim bunga karang. Nah, selanjutnya kita akan bahas bagaimana sih ciri-ciri dari jaringan parenkim ini. Sel-sel penyusunnya merupakan sel yang masih hidup. Dia berukuran besar dan umumnya berdinding primer lebih tipis. Dan bentuknya itu polyhedron. Jadi sudah apakah dia segi 5, segi 6, segi 7, segi 8. Gitu. Selanjutnya yang kedua, dia memiliki inti sel dan banyak vakuola. Yang ketiga, dia memiliki ruang antar sel sehingga letak selnya itu tidak akan rapat. Dan yang keempat, dia masih bersifat meristematik karena sel-selnya masih mampu memiliki kemampuan membelah diri bahkan ketika dewasa sehingga berperan penting dalam regenerasi. Nah, yang akan meregenerasi sel-sel ini adalah si jaringan parenkim ini. Nah, jaringan parenkim tadi yang sudah saya sampaikan bahwa dia terdapat pada bagian akar dan batang nih, ini letaknya ya. Nah, kalau pada bagian ini yang pertama letak pada akar dan batang ini, dia terdapat pada bagian teksnya ini. Ini ya, bagian korteks. Nah, selanjutnya kalau pada bagian daun,
Nah, kalau daun ini ditampilkan adalah daun yang dikotil, di mana terdapat jaringan parenkimnya. Nah, ini ada parenkim palisade dan parenkim spons. Nah, selanjutnya ini ada parenkim bintang. Ini parenkim yang dia berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan nih, apakah yang pokoknya yang menyimpan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh tumbuhan itu. Nah, selanjutnya jaringan yang ketiga yaitu jaringan penyokong kolenkim. Ini ya, jaringan penyokong. Yang pertama, jaringan penyokong, yang ketiga itu adalah jaringan penyokong. Contoh yang pertama itu adalah kolenkim. Nah, jaringan kolenkim ini merupakan jaringan penguat nih. Nah, tetapi dia terdapat pada organ-organ tumbuhan yang masih bisa aktif membelah. Nah, jaringan kolenkim ini terdapat di bagian batang, daun, dan beberapa bunga dan buah juga. Nah, ciri-ciri jaringan kolenkim bagaimana? Ciri-ciri jaringan kolenkim ini, sel-selnya masih bisa tetap, sel-selnya masih tergolong masih hidup, dan ukuran bentuknya selnya beragam. Nah, di sini nih, jadi jaringan kolenkim sudah terjadi yang namanya penebalan, tetapi penebalannya ini tidak teratur. Biasanya dia hanya di bagian sudut-sudut selnya. Nah, sudut selnya saja. Dan zat penebalnya itu adalah selulosa. Nah, isi selnya dapat mengandung kloroplas dan tanin. Itu adalah sel jaringan dari kolenkim. Selanjutnya, jaringan sklerenkim. Nah, jaringan sklerenkim ini merupakan jaringan yang penguat pada organ tumbuhan yang sudah berhenti melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di mana ada dua bentuk dari si sklerenkim ini nih, ada namanya serabut ataupun ada namanya sklereid. Nah, yang serabut ini biasanya ini ada di bagian tumbuhan-tumbuhan yang monokotil. Yuk kita lihat bagaimana sih ciri-ciri dari jaringan sklerenkim ini. Jaringan sklerenkim ini sel-selnya sudah pasti mati. Karena apa? Dia sudah memiliki dinding sekunder yang sangat tebal. Dan zat penebalnya ini merupakan zat lignin atau kita sebut juga dengan zat kayu. Nah, sifatnya kenal dan selnya ini sudah tidak mati sehingga sudah tidak terdapat yang namanya protoplasma lagi di dalam selnya. Selanjutnya, kita akan bandingkan nih bagaimana parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Untuk parenkim kesimpulannya adalah dia merupakan jaringan yang masih hidup. Nah, untuk jaringan kolenkim dia jaringan yang hidup, tetapi dia sudah memiliki penebalan nih. Penebalannya tidak semua sih, penebalannya hanya di sudut-sudut selnya saja atau angular-angular selnya. Sedangkan untuk sel yang jaringannya sklerenkim ini, dia jaringannya sudah selnya ini sudah mati dan dia sudah mengalami penebalan di seluruh bagian dinding selnya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut ini ada dua nih, ada yang namanya silem maupun phloem. Nah, jaringan pengangkut yang silem ini dia berfungsi untuk mengangkut yang namanya unsur-unsur hara. Nah, dan air garam mineral dari akar menuju ke bagian daun. Nah, bagaimana ciri-ciri selnya? Selnya ini dia sudah mati. Nah, kenapa mati? Karena dia memiliki dinding yang tebal dan mengandung zat lignin. Oh, berarti silem ini merupakan salah satu contoh dari sklerenkim juga nih. Nah, karena ada sklerenkimnya, makanya di situ terdapat yang namanya serat-serat. Nah, dan ada bagian yang namanya trakeitnya. Nah, unsur-unsur trakealnya ini tersusun atas trakeit dan trakea. Nah, selanjutnya contoh dari silem nih. Nah, silem ini terdiri dari tadi ya, ada trakeit, trakeanya, atau pembuluhnya, ada seratnya, serta ada parenkimnya. Nah, ini ada parenkimnya juga nih, unsur pembuluh. Nah, ini yang parenkimnya, ada sel parenkim juga, ada trakeitnya, ada trakeanya. Nah, ini trakeanya. Nah,
Selanjutnya, kita ke jaringan yang terakhir, yaitu jaringan floem atau jaringan pengangkut floem. Nah, jaringan pengangkut floem ini dia berfungsi untuk mengangkut yang namanya zat-zat hasil makanannya nih, hasil fotosintesisnya. Dia akan mengangkut dan mendistribusikan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, bagaimana unsur-unsur penyusun dari floem ini? Ya, unsur-unsur dari floem ini biasanya disebut juga dengan pembuluh tapis nih. Nah, untuk pembuluh tapis, dia memiliki bentuk selnya itu ada unsur tapisnya atau seperti ini ya, ayakan gitu, tapis gitu. Nah, ayakan, tetapi dia memiliki sel pengiring nih, ada sel tetangganya, ada serat floemnya, ada parenkim floemnya, dan sel albumnya. Itu merupakan karakteristik dari jaringan floemnya. Kita lihat di sini. Nah, unsur tapisnya itu seperti kayak ada saluran. Nah, tetapi di sini tuh ada kayak ayakannya nih ya. Ayakan inilah yang disebut dengan unsur tapis. Nah, tuh. Oke, jadi itu penjelasan dari 4 kelompok jaringan dewasa yang menyusun tubuh tumbuhan. Ada jaringan yang berfungsi sebagai pelindung. Jadi kesimpulannya ya, di sini saya tuliskan bahwa, bentar, saya akan ganti. Nah, untuk jaringan yang dewasa, ini ya, dia bisa dibagi berdasarkan fungsinya. Itu ada 4. Yang pertama, sebagai jaringan untuk pelindung. Nah, untuk jaringan pelindung ini, contohnya adalah jaringan epidermis. Nah, jaringan epidermis ini dia nanti bisa melakukan proses yang namanya diferensiasi. Ada apa saja nih diferensiasinya dari epidermis ini? Diferensiasinya di antaranya adalah ada sel kipas, stomata, litosit, ada trikoma, dan lain-lain. Banyak sekali. Nah, selanjutnya, jaringan yang kedua ini disebut juga dengan jaringan dasar atau jaringan isi. Nah, jaringan dasar atau jaringan isi ini nanti dia yang akan membentuk yang namanya tubuh tumbuhan utama, jadi dagingnya ini. Nah, jaringan dasar atau jaringan isi ini dia disebutnya jaringan parenkim. Nah, jaringan parenkim ini letaknya nih. Letaknya ini ada di akar, ada di batang, serta juga ada di daun. Nah, untuk yang akar sama batang ini dia disusun oleh namanya sel korteks. Sedangkan untuk yang daun ini dia tersusun atas 2 sel. Ada yang disebut sel palisade, ada juga yang disebut sel spons. Nah, itu jaringan dasar atau jaringan isi. Selanjutnya yang ketiga, kesimpulannya adalah ada jaringan penguat. Jaringan penguat itu terdiri dari 2 macam. Nah, yang pertama itu disebut jaringan kolenkin. Sedangkan untuk yang B itu disebutnya jaringan sklerenkim. Nah, untuk jaringan kolenkin ini, dia masih dimungkinkan untuk aktif membelah. Nah, kenapa? Karena dia nanti kena cahaya matahari nih. Tetapi untuk jaringan sklerenkim ini, selnya sudah mati. Nah, yang kedua bagaimana nih? Untuk jaringan yang kolenkim,
dia terjadi yang namanya penebalan hanya di sudut selnya saja. Nah, penebalan di sudut sel ini berbeda pada jaringan sklerenkim. Untuk di jaringan sklerenkim ini, penebalannya ada di seluruh dinding sel. Nah, sedangkan, bagaimana zatnya, zat penyusunnya? Untuk jaringan kolenkim ini dia disusun oleh yang namanya zat selulosa atau pektin. Nah, dia yang membentuk dinding selnya ini. Sedangkan untuk jaringan sklerenkim yang membuat itu adalah zat yang namanya lignin. Oke, selanjutnya jaringan yang keempat. Jaringan yang keempat ini kita sebut saja dengan jaringan pengangkut atau jaringan pembuluh atau pengangkut. Nah, kita sudah tahu bahwa pengangkut pada tubuh tumbuhan ini ada dua nih. Yang pertama disebut dengan jaringan silem, maupun yang kedua ada jaringan Blumnya. Oke, saya rasa cukup untuk pertemuan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.